Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif oleh Stephen R. Covey dalam bukunya yang begitu terkenal ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, yaitu saya Nunung Ali Maulana dengan NIM 4611420011 dari Teknik Informatika Rombel 1 Universitas Negeri Semarang. Kebiasaan Kebiasaan merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari diri kita. Kebiasaan adalah hal-hal sering kita yang dilakukan manusia sehingga menjadi suatu hal yang biasa. Kebiasaan adalah pola perilaku yang terdiri dari 3 unsur yang saling bertemu, yaitu pengetahuan, keinginan, dan keterampilan. 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif yaitu 1. Jadilah proaktif, merujuk pada tujuan akhir, dahulukan yang utama, berpikir untuk menang-menang. Kelima yaitu berusaha untuk memahami terlebih dahulu. Keenam, mewujudkan sinergi. Yang ketujuh yaitu sharpen the saw atau asahlah gergaji. Sementara yang kedelapan yaitu menggali dan menemukan potensi diri serta memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menemukan potensinya. Diagram ketergantungan yaitu merupakan gambaran dari 7 habits atau kebiasaan, yang mana habit 1, 2, 3 merupakan habit ketergantungan yang apabila telah tercapai maka akan terwujud kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi akan melatih kemandirian, dan habit 4, 5, dan 6 akan menentukan kemenangan publik. Apabila kemenangan pribadi dan kemenangan publik telah tercapai, akan tercapai kemandirian. Namun semua 6 habit ini tidak akan bertahan lama atau akan hilang jika tidak diasah dan diulang-ulang untuk didisiplinkan ya. Sehingga habit ketujuh asahlah gergaji, yaitu lingkaran kuning yang mengelilingi ke-6 habit tersebut. Yang pertama yaitu jadilah proaktif. Menurut Wikipedia, proaktif atau perilaku proaktif mengacu pada perilaku diri diprakarsai bahwa upaya untuk memecahkan masalah sebelum terjadi. Perilaku proaktif melibatkan tindakan sebelum situasi masa depan daripada bereaksi. Kesimpulannya, orang atau pribadi yang proaktif cenderung berpikir sebelum bertindak. Sederhananya, Anda mampu memilih respon atau tanggapan. Sikap proaktif seringkali dihubungkan dengan keseharian, di mana Anda memiliki tanggung jawab atas diri sendiri dalam mengambil keputusan yang menguntungkan. Proaktif dan reaktif. Orang yang reaktif digerakkan oleh perasaan, keadaan, kondisi, dan lingkungan mereka. Sebaliknya, orang yang proaktif digerakkan oleh nilai-nilai yang dipegang. Orang proaktif masih tetap dipengaruhi oleh hal-hal dari luar, entah itu fisik, sosial, atau psikologis. Tetapi respon mereka baik sadar maupun tidak sadar adalah pilihan atau respon yang berdasarkan nilai-nilai yang ia pegang. Contoh dari bahasa reaktif yaitu tidak ada yang dapat saya lakukan. Saya memang begini orangnya. Dia membuatku marah. Saya terpaksa, seandainya saja, dan lain-lain. Sementara bahasa proaktif yaitu mari lihat alternatif yang ada. Saya dapat melakukan ini, saya memilih ini, saya dapat melihat pendekatan yang berbeda. Saya dapat mengendalikan perasaan saya. Selanjutnya yang kedua yaitu merujuk pada tujuan akhir. Merujuk pada tujuan akhir berarti memulai segala aktivitas dengan mengingat-ingat tujuan akhir yang ingin dicapai. Untuk menjadi seorang yang efektif harus mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai dari segala aktivitasnya. Sehingga hal yang pertama perlu dilakukan adalah menentukan tujuan hidup, yaitu visi dan misi. Semua hal diciptakan 2 kali. Mulailah dengan tujuan akhir didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diciptakan 2 kali. Ada ciptaan mental atau pertama, dan ciptaan fisik atau kedua untuk segala sesuatu. Niat. Orang yang efektif sadar sepenuhnya bahwa semua hal diawali dari niat yang ada di dalam dirinya. Mereka lalu menciptakan misi dalam hidupnya. Mereka memperjelas nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Selanjutnya membuat prioritas tujuan utama mana yang harus terlebih dahulu dicapai. Prinsip kepemimpinan mandiri oleh Olive Wendell Holmes yaitu apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita adalah hal-hal kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Ketiga yaitu mendahulukan yang utama. Mendahulukan yang utama artinya mengorganisasikan dan melaksanakan apa yang telah diciptakan secara mental. Tujuan, visi, nilai-nilai, dan prioritas-prioritas yang ada di dalam
hidup kita. Hal-hal sekunder tidak didahulukan, hal-hal utama tidak dikebelakangkan. Intinya adalah memastikan diutamakan hal-hal yang utama. Orang sukses mempunyai kebiasaan mengerjakan hal-hal yang orang gagal tidak suka mengerjakannya dan tidak harus suka mengerjakan hal-hal itu. Akan tetapi ketidaksukaan mereka tertunduk pada kekuatan tujuan mereka. Dalam mendahulukan yang utama terdapat matriks manajemen waktu yang dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 untuk hal yang penting dan mendesak, kuadran 2 untuk hal yang penting namun tidak mendesak, kuadran ketiga yaitu untuk yang mendesak namun tidak penting, dan hal yang keempat atau kuadran keempat yaitu untuk hal yang tidak penting dan tidak mendesak, seperti hal-hal sepele, relaksasi, mengisi waktu luang, dan lain-lain. Keempat yaitu berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Berpikir menang-menang berarti bahwa kesepakatan atau solusi memberikan keuntungan dan kepuasan yang timbal balik. Menang-menang adalah keyakinan bahwa setiap orang bisa menang. Pola pikir menang-menang adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak, tidak hanya berpikir terhadap satu sisi ego, tapi memenangkan banyak ego. Menang-menang melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif atau bekerja sama, bukan kompetitif atau bersaing. Kita harus mengingat bahwa win-win atau menang-menang bukan berarti mengalah, tapi berpikir ulang untuk kebersamaan sehingga sama-sama menguntungkan. Kelima yaitu berusaha untuk memahami terlebih dahulu. Untuk memahami orang lain ketimbang untuk menanggapinya, kita memulai komunikasi sejati dan membangun hubungan. Kalau orang lain merasa dipahami, mereka merasa ditegaskan dan dihargai, mau membuka diri sehingga peluang untuk berbicara secara terbuka serta dipahami terjadi lebih alami dan mudah. Berusaha memahami ini menuntut kemurahan, berusaha dipahami menuntut keberanian. Keefektifan terletak dalam keseimbangan di antara keduanya. Nasihat apapun tak akan ada gunanya bagi rekan atau bawahan bila maksud mereka belum kita pahami. Yang mesti diberikan pertama adalah pahami dia, baru kemudian Anda bisa memberikan masukan, bahkan mempengaruhinya. Keenam yaitu wujudkan sinergi. Prinsip dari sinergi adalah kebenaran dalam hubungan sosial kita. Dua orang bekerja sama secara kreatif akan mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada jika dilakukan oleh mereka sendiri. Sinergi, inti dari sinergi adalah menghargai perbedaan, membangun kekuatan, dan mengimbangi kelemahan. Tanpa dilakukan secara sinergi, 6 kebiasaan lain hanya akan berdiri secara individu. Perumpamaan sebuah kayu yang diberi beban, satu kayu saja akan patah untuk menahan beban. Berbeda bila kita dapat menyatukan berbagai elemen pendukung, misalnya kayu tambahan, maka kayu dapat menahan beban yang jauh lebih besar. Ketujuh yaitu sharpen the saw atau asahlah gergaji. Mengasah gergaji berarti memelihara dan meningkatkan aset terbesar yang dimiliki seseorang, yaitu diri sendiri. Mengasah gergaji adalah soal memperbaharui diri terus-menerus dan dalam keempat bidang, yaitu fisik, sosial, emosional, mental, dan rohani. Asahlah gergaji sering disebut sebagai principle of balance self-renewal atau prinsip-prinsip pembaruan diri yang seimbang. Satu habit yang mengarah pada upaya memperbarui diri secara terus-menerus dalam dimensi diri yang seimbang. 4 dimensi diri yaitu dimensi fisik, spiritual, sosial, dan mental. Kedelapan yaitu menemukan suara panggilan jiwa Anda dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara kemerdekaan jiwa mereka. Karakter kedelapan memberi pola pikir dan perangkat keahlian untuk secara terus-menerus menggali potensi yang ada dalam diri manusia melalui semua peran dalam 4 peran kepemimpinan. Apa saja 4 peran kepemimpinan itu? Yaitu 1. Panutan atau menyajikan keteladanan baik dalam individu maupun tim. Secara singkat, menjadi panutan menghasilkan kewibawaan moral pribadi. 2. Yaitu perintis. Perintis jalan menciptakan keteraturan tanpa perlu memaksanya. Kemudian yang ketiga adalah penyelarasan. Menghasilkan kewibawaan moral yang dilembagakan. Keempat yaitu pemberdayaan. Memberdayakan akan menghasilkan kewibawaan moral budaya. Salah satu quotes menarik dari Stephen R. Covey yaitu, kita bukanlah manusia yang mempunyai pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang mempunyai pengalaman sebagai manusia.
Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.